Shalom, perkenalkan nama saya Esmita Anggreni Nabi dengan NIM 2314201091, kelas A3 semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dengan materi infeksi nosokomial. Untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Tanda dan gejala infeksi nosokomial yaitu yang pertama, batuk dengan dahak kental, 2. Demam atau menggigil, 3. Jantung berdebar cepat, 4. Tubuh terasa lemas, 5. Nyeri punggung bawah atau perut bawah, 6. Sesak napas, 7. Sensasi terbakar saat buang air kecil, 8. Kelelahan atau kelemahan yang ekstrem, 9. Kulit kemerahan dan nyeri di sekitar luka operasi atau jarum, 10. Banyak berkeringat, 11. Nyeri otot, 12. Mual atau muntah. Penyebab infeksi nosokomial. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang menjadi flora normal atau bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal, tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi karena bakteri yang resisten akibat antibiotik yang kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Pencegahan infeksi nosokomial yaitu yang pertama, mencuci tangan. Penting bagi semua orang yang berada di rumah sakit untuk mencuci tangan dengan cara yang benar sesuai rekomendasi WHO. Ada 5 kondisi wajib untuk cuci tangan saat berada di rumah sakit, yaitu sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien, setelah terpapar dengan cairan tubuh atau misalnya darah, urin, dan feses, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit perlu dibersihkan sebanyak 2-3 kali per hari. Sementara dindingnya perlu dibersihkan setiap 2 minggu. 3. Gunakan alat sesuai dengan prosedur. Tindakan medis dan penggunaan alat atau selang yang menempel di tubuh seperti infus, alat bantu nafas, atau kateter urin harus digunakan dan dipasang sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku di tiap-tiap rumah sakit atau sarana kesehatan. 4. Penempatan pasien berisiko di ruang isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita. Contohnya, pasien dengan daya tahan tubuh lemah atau pasien yang berisiko menularkan penyakit ke pasien lain akan ditempatkan di ruang isolasi. 5. Gunakan alat pelindung diri atau APD sesuai SOP. Staf dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit perlu menggunakan alat pelindung diri sesuai SOP, seperti sarung tangan dan masker saat melayani pasien. 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik. Ketiga, setelah melakukan prosedur. Keempat, setelah menyentuh pasien.
Kelima, setelah menyentuh daerah sekitar pasien. 6 langkah cuci tangan yang benar, yaitu yang pertama, tuangkan cairan handrub atau sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, lalu gosok perlahan. Itulah materi tentang infeksi nosokomial dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.